Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Saya ingin komentari ya soal Saipul Jamil yang sedang dihujat oleh sebagian netizen karena wirawiri di TV setelah bebas dari penjara yang dia jalani selama 5 tahun 7 bulan gara-gara itu ya, pelecehan seksual ya terhadap seorang remaja laki-laki itu. Ini ada yang nggak setuju dia masuk kembali ke TV dan ada yang setuju. Dua kubu ini sama-sama didukung oleh orang-orang yang memang orang-orang televisi juga yang merasakan manfaat dari televisi itu. Orang yang nggak setuju itu kira-kira diwakili secara simplifikasi, secara sederhana oleh Najwa Shihab ya. Najwa Shihab bilang itu masuknya kembali ke TV Saipul Jamil itu seolah-olah tidak mempertimbangkan perasaan korban ya, korban pelecehan yang dilakukan oleh Saipul Jamil itu. Sementara Deddy Corbuzier itu dia tampaknya lebih keras lagi. Keluar dari penjara, kenapa pakai dikalungi kalung bunga segala. Saipul Jamil itu kok disambut dengan penuh semacam ya, kegembiraan yang berlebihan lah gitu. Memangnya dia dapat emas itu, kalau yang dikalungi bunga itu orang-orang yang berprestasi gitu. Dan kemudian yang membela juga cukup alasan ya, kan dia sudah sekolah, kata istilah Inul Daratista itu 5 tahun 7 bulan cukuplah menjadi pelajaran buat Saipul Jamil, dan saatnya diberi kesempatan untuk meniti karir kembali televisi dan juga yang lain-lain itu. Jadi kalau pandangan saya mungkin sedikit berbeda ya, karena saya bukan orang televisi dan tidak pernah merasakan nikmatnya dibesarkan oleh televisi sebagaimana Najwa Shihab, Deddy Corbuzier dan Inul ya, untuk menyebut beberapa nama ya. Deddy Corbuzier tanpa TV bukanlah Deddy Corbuzier, tidak ada apa-apanya dan tidak pernah dikenal dalam sejarah hiburan di Indonesia secara meluas ya. Sama dengan Najwa Shihab. Najwa Shihab tanpa TV bukanlah siapa-siapa, sebagaimana Inul Daratista tanpa TV itu bukanlah siapa-siapa. Mereka orang-orang yang berseteru tentang kemunculan kembali seorang Saipul Jamil adalah orang-orang yang memiliki nama besar karena pengaruh televisi yang sudah membesarkan nama mereka sendiri. Tetapi mereka, baik yang pro maupun yang kontra terhadap Saipul Jamil ya, mereka lupa bahwa orang lain dengan masa lalunya yang berbeda, dengan lifestyle yang berbeda juga memiliki hak yang sama untuk menikmati kemewahan televisi itu dibanding orang-orang awam seperti saya yang tidak punya akses kepada televisi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya nih, kalau melarang dalam tanda petik atau mengecam atau ingin memboikot Saipul Jamil yang sudah melakukan kesalahan dan memang dia diakui kesalahannya dan divonis oleh pengadilan selama beberapa tahun, dan dia sudah menjalani hukuman yang cukup berat 5 tahun 7 bulan itu diboikot, saya kira it's not fair, tidak fair, itu tidak adil. Coba kira-kira posisinya dibalik, Najwa Shihab dihukum penjara 5 tahun saja, Deddy Corbuzier kemudian setelah menjalani hukuman 5 tahun seperti Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier kemudian ingin kembali kerinduan untuk memasuki dunia televisi yang sudah memberikan kemewahan, kebesaran nama, kemudian dilarang oleh orang lain. Apakah Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier bisa menerima semangat boikot terhadap dirinya?
untuk nguyul kecenderungan yang telah membesarkan nama dia sebagai seorang entertain, itu tentu dia akan merasa diperlukan tidak adil. Kalau posisinya itu posisi Saiful Jamil yang sudah menderita 5 tahun itu dialami oleh Najwa Shihab atau Deddy Corbuzier. Coba sekali-sekali berempati melihat persoalan yang dihadapi oleh Saiful Jamil itu seolah-olah itu kita yang mengalaminya. Satu sikap empatik yang tidak dimiliki oleh Deddy Corbuzier dan tidak dimiliki oleh siapa? Oleh Najwa Shihab. Apalagi tidak dalam perspektif Islam, ya, kemungkinan di hari depan itu selalu terbuka untuk seseorang yang sudah melakukan kesalahan besar sekalipun. Pintu-pintu untuk kembali menuju kesucian dan perintisan karir dalam satu jalan hidup yang baru itu selalu dimungkinkan dalam agama, khususnya agama Islam. Sudah sering diulang-ulang oleh para ustadz bahwa ada seorang dalam cerita yang diriwayatkan oleh Nabi di depan para sahabatnya di masa lalu, bukan di zaman Nabi Muhammad tapi cerita di masa lalu, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang apa istilahnya, jadi dikisahkan ada seorang di masa lalu yang sudah melakukan pembunuhan secara sengaja 99 orang. Apakah dia bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan menempuh jalan hidup yang baru? Datanglah dia ke seorang pemuka agama dan kata pemuka agama, Anda tidak punya kemungkinan untuk melakukan perbaikan diri di masa depan. Maka pemuka agama itu dibunuh dan dia total membunuh 100 orang. Dan dia kemudian datang lagi ke seorang yang betul-betul untuk minta nasihat. Kata orang yang terakhir itu, seorang pemuka pemuka masyarakat itu dia disuruh untuk pindah kampung dengan harapan, dengan semangat bahwa optimistik atau semangat untuk menjalani hidup yang baru itu selalu terbuka dalam riwayat hidup seseorang. Maka Rasulullah kemudian menutup kisahnya bahwa orang itu akhirnya kembali menemukan jati dirinya, ingin menjadi pribadi yang baik, dan di sisi Tuhan dia mendapatkan satu pengampunan dan juga mendapatkan satu apa istilahnya ya, satu penerimaan meskipun masa lalunya penuh dengan riwayat yang sangat kelam karena sudah membunuh 100 orang. Dan Saiful Jamil tidak sampai membunuh 100 orang. Kekeliruan yang dilakukan itu pun sudah ditebus secara sepadan dengan penderitaan selama 5 tahun lebih di dalam penjara yang tidak dialami oleh Najwa Shihab, dan penderitaan di penjara itu juga tidak dialami, tidak dirasakan oleh Deddy Corbuzier. Tapi kedua orang ini, yaitu Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier, ingin mensucikan diri sendiri dan menutup jalan bagi orang lain untuk besar di bidangnya, yaitu bidang entertainment yang menjadi jiwa dari seorang Saiful Jamil. Selamat merenungkan kasus ini dengan perspektif yang melingkar. Saya di Pramuka, tukang donat dari Barang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Setiap orang punya masa lalu dan tidak ada masa lalu yang sempurna. Saya punya masa lalu, Anda, Deddy Corbuzier dan Najwa Shihab punya masa lalu, dan penonton channel Pesantren Jolali, semua penonton yang menonton sekarang punya masa lalu, dan tidak ada masa lalu seseorang yang seputih kapas
dan selembut sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.